Pada akhir Orde Lama tahun 1962, terjadi peristiwa bersejarah yang sangat terkenang di benak rakyat Indonesia. Minimnya akan pengetahuan para pemerintah dalam mengelola perputaran uang membuat harga uang sudah tidak ada nilainya lagi. Pada masa itu, diperkeruh lagi dengan bencana El Nino atau yang biasa dikenal dengan kemarau berkepanjangan, membuat situasi warga Indonesia layaknya neraka. Sudah bisa dibayangkan bagaimana nasib warga pelosok desa menghadapi bencana-bencana yang berkepanjangan tersebut. Akankah warga desa Budiman berhasil melewati krisis tersebut? Kembali lagi bersama Radio Nusantara. Kali ini saya akan mengangkat topik mengenai bencana El Nino atau bencana kekeringan terbesar yang kerap terjadi sekitar 4 tahun sekali. Akankah warga Nusantara yang baru merasakan kemerdekaannya harus waspada lagi akan ancaman alam? Apa yang sedang kamu risaukan, Pak? Aku khawatir akan kedepannya, Ibu. Khawatir? Mengapa harus khawatir? Huru-hara El Nino akan tersebar di mana-mana, Ibu. Bagaimana aku tidak khawatir? Lebih baik kita melakukan persiapan daripada harus khawatir tanpa melakukan apa-apa seperti ini, Pak. Kamu benar, istriku. Sang ibu pun pergi meninggalkan rumahnya, sementara sang bapak pun memanggil putra satu-satunya. Ibu sudah pergi ke pasar, Pak? Iya, sudah. Barusan. Kemarilah duduk di sini. Kok nggak bilang-bilang lu sih? Padahal kan aku pengen nitip dibilang ikan. Kamu ini pikirannya hanya makan saja. Duduk sebentar di sini, ada yang Bapak ingin bicarakan. Bicarakan, mengapa wajah Bapak sangat serius? Aku belum cukup umur untuk pernikahan, Pak. Jangan bercanda, Bapak ingin membicarakan hal penting mengenai terjadinya bencana El Nino. Bapak sangat khawatir ya, tapi tenang saja, Pak. Jika kita sudah menyiapkan persediaan. Tidak semudah itu, Nak. Kita tidak tahu pasti bencana ini selesainya kapan. Bisa saja 2 tahun atau lebih. Bagaimana jika kita kehabisan air? Saya mengerti, Pak. Saya akan terus bersedia untuk membantu Bapak jika ada yang diperlukan untuk bencana nanti. Kamu pintar, anakku. Baiklah, Bapak akan mencari tahu dan membaca apapun untuk mengetahui apa saja untuk menghadapi bencana tersebut. Mitigasi bencana ya, Pak? Benar, ini sangat diperlukan. Terlihat latar belakang di depan teras rumah. Ajeng dan Purnomo sedang terlihat bersanda gurau di depan teras tersebut. Nih makan, Jeng. Iya makan. Si Jarno jadi kesini gak sih? Gak tahu, kemarin sih dia ngomongnya pengen main kesini. Mana? Batang hidungnya aja gak kelihatan. Gak tahu deh. Itu si Jarno. Habis dari mana kamu? Kok baru sampai? Bentar deh. Kamu bawain shell yang aku pinjem gak? Kebetulan bawa nih. Makasih. Udah sini, duduk dulu di sini. Habis dari mana kamu? Kok baru sampai? Habis bantuin Bapak. Bantuin apaan? Membuat sumur resapan air. Untuk apa? Untuk persiapan El Nino lah. Jangan bilang kalian belum tahu apa-apa. Hah? Es Nino? Es Nino, El Nino. Ya udah, emang artinya apa? Kiamat. Ngawur kamu, Ajeng. Menurut buku yang aku baca, El Nino itu peristiwa memanasnya suhu permukaan air laut yang terjadi di pantai barat, Peru, Ekuador yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Dasar kutu buku. Emang dampaknya apa buat kita? Ya, kekeringan, kemarau berkepanjangan. Kok bisa sih diprediksi kemarau sama kekeringan? Ya, soalnya kejadiannya berulang terus sekitar 4 tahun sekali. Aku selama 16 tahun hidup di dunia ini baru pertama kali dengar. Kan aku udah bilang, El Nino itu hoax. Tahu nggak apa artinya El Apa? Nino? Anak Tuhan atau enggak kiamat. Sembarangan aja kamu. El Nino emang berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak lelaki karena munculnya El Nino di sekitar hari Natal. Tapi gak lebih dari itu. Kenapa tiba-tiba bahas kiamat? Terlihat di dapur rumah Purnomo. Sang adik tengah mencuci piring dan sehabis itu ia meninggalkan keran yang masih terbuka.
Dek, kamu kalau habis cuci tangan, airnya dimatiin. Memangnya kenapa sih, Kak? Nggak ngaruh apa-apa juga? Ngaruh tahu kalau kamu buang-buang air begitu. Nanti stok air yang bersih bakal cepet habis. Air itu ciptaan Tuhan, ngapain dia eman-eman? Justru karena ciptaan Tuhan, kita harus menghargainya. Ada apa sih ribut-ribut? Itu abang aneh banget. Semenjak bergaul dengan Sujatno, kelakuannya jadi persis sekarang. Kamu keterlaluan. Sudah, memangnya ada apa? Sukma terlalu dimanja, Bu. Sampai mematikan air keran saja dia tidak mau. Abang yang ribet, cuman air keran doang kok. Sudah, Sukma masuk kamar. Ibu, Kamu harus lebih sabar menghadapi adik kamu. Tapi Bu terlalu memanjakan Sukma, Bu. Sampai dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iya, ibu tahu nak, tapi bagaimanapun dia adik kamu bisa bicara baik dengannya. Bapak di mana, Bu? Di ruang tamu. Pak, ada yang ingin aku bicarakan. Bicara saja. Keluarga Sujarno sudah mempersiapkan untuk bencana El Nino, Pak. Lalu, Sebaiknya kita harus menyiapkan juga, Pak. kemarilah nak. Kamu itu putra sulungnya Bapak. Seharusnya kamu memiliki kecerdasan dan tekad yang kuat seperti Bapak. Bencana El Nino itu tidak ada. Tapi, Pak, Kamu itu kalau berteman saja. Jangan ketularan bodohnya. Terlihat ibu-ibu sedang berdiri di samping gang dekat dengan pos ronda. pagi Jeng. Pagi juga, Jeng. Habis dari mana Jeng? Biasa, pasar Bayem. Bu, sudah dengar belum tentang kabar berita itu? Iya, El Nino kan? Iya, bikin panik saja. Saya sama anak-anak saya sih nggak percaya sama berita-berita begitu. Iya Jeng, pemerintah itu bikin peraturan seperti itu supaya kita panik aja. Padahal mah nggak ada El Nino. Apaan coba nggak bicara kayak gitu? Seumur hidup saya baru dengar. Di lain sisi, terlihat sekumpulan remaja tengah berkumpul di pinggir jalan. Purnomo, Sujarno kemana? lagi bantuin bapaknya bikin sumur. Kamu nggak ikutan juga? Aku udah izin ke ayah, tapi nggak dibolehin sama ayah. Memang sebenarnya aneh kalau setuju. El Nino itu tidak ada. Ya, itu sih terserah kalian ya mau percaya atau enggak. Tapi nggak mungkin nggak sih kalau pemerintah udah menyebarluaskan lewat radio darurat, tapi kalau El Nino itu nggak ada. Pemerintah sengaja seperti itu hanya untuk memperkeruh suasana saja. Kalian tahu sendiri kan? Isu-isu sengaja dibuat naik agar pemerintah tidak terlihat bobroknya. Sujarno pun lewat sambil membawa kaleng-kaleng makanan. Itu Sujarno. Untuk apa membawa banyak makanan seperti itu? Ini untuk persiapan makanan. Perkiraan El Nino terjadi di bulan depan, yang berarti gak lama lagi akan terjadi. Kamu pasti percaya berita kayak gitu? Ya percaya, karena itu sudah diberitakan dan sudah menjadi sinyal kewaspadaan agar kita dapat mengatasinya dari sekarang. Kan masih simpang siur, belum tentu ada benarnya. Kamu ini langsung saja menyimpulkan, padahal kepastiannya belum diragukan. Ya kalau misalkan itu akan terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Ya nggak ngapa-ngapain juga, kan nggak bakal terjadi. Kalian ini keras kepala ya. Awas, nanti kalian menyesal dengan apa yang kalian katakan. Kamu bicara seperti itu, memangnya kamu melakukan persiapan? Tahu, bapak kamu aja tidak setuju. Kamu juga, Jeng. Memangnya kamu sudah melakukan persiapan? Kan tidak. Ibu kamu sendiri saja yang paling berisik menyebarkan isu kalau El Nino itu tidak benar. Panas terasa menyengat. Debu berterbangan ke sana kemari di jalanan yang retak. Pepohonan yang mengering, got-got yang dulunya mengalirkan air dan memiliki kehidupan di dalamnya, kini hanya menyisakan sampah yang terus menumpuk lalu mengering. Beberapa sumur mengering. Air keran hanya menetes, bahkan tiap percikannya bisa dihitung dengan jari. Dan antrian air bersih semakin panjang. Warga mulai kelaparan karena harga bahan pokok melambung tinggi. Pasar yang dulunya ramai penuh dengan antusias warga untuk berbelanja, kini dipenuhi dengan wajah-wajah yang gelisah karena takut kehabisan barang yang dibutuhkan. Lapak pedagang mulai kosong dan harga-harga naik drastis.
Ibu-ibu saling berebut bahan makanan untuk menyambung hidup. Terdengar suara keluhan dan teriakan di berbagai arah yang menyesal karena tidak mengantisipasi bencana ini dari awal. Selamat siang warga Nusantara. Kembali lagi bersama saya di Babat Kibas habis berita-berita terpanas. Diketahui bahwa kini Indonesia tengah berada di ambang kehancuran. Puncak inflasi berada di atas 100% year on year karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan. Situasi tadi makin memperkeruh keadaan yang sedang terjadi akibat bencana El Nino. Bagaimana nasib warga Nusantara berikutnya? Astagfirullah, ini harga beras kok jadi 3 kali lipat? Mahal sekali. Jeng, bahkan aku saja baru dari kios minyak. Bahkan stok gula pun semakin menipis. Aduh, anak-anakku mau makan apa jika semuanya pada habis dan naik? Kemarin aku masih sangat yakin ini cuma kemarau biasa, tapi sekarang semuanya sudah tidak wajar lagi, Jeng. Iya tuh benar-benar. Sudah berhenti, jangan berebut. Ini stok terakhir. Siapa cepat dia mendapat? Tolonglah aku dengan keluargaku. Iya, sabar ya, Suherni. Tolonglah. Aduh, persediaan makan sudah habis. Bagaimana saya memberikan makan anak saya? Maaf ya nak, persediaan beras sudah habis. Ibu tidak menemukan dimanapun beras sebutir pun. Tapi ibu, kita belum makan 3 hari. Aku gak kuat. Purnomo, Ajeng, Eneng, dan Puput duduk dengan wajah letih. Baju mereka tampak lusuh, keringat membanjiri dahi mereka. Aduh, panas sekali. Sepertinya aku sedang dipanggang oleh oven. Memang sih kemarau kali ini lebih panas dari yang sebelumnya. Bahkan aku saya tidak tahu kapan terakhir kali hujan turun. Aku sangat lapar. Di rumah sudah tidak ada beras sama sekali. Ibuku bilang, dari tadi pagi harga beras sudah mulai menaik. Katanya hampir tidak mungkin bisa membelinya kalau kita tidak menjual sesuatu barang yang mahal. Aku baru saya dari pasar. Kalian tahu nggak apa yang kulihat? Aku melihat orang-orang berdesakan hanya untuk berebutan air dan beras. Bahkan hanya garam pun mereka berebutan. Ini seperti akhir dunia. Dunia akan kiamat. Kemarin aku masih yakin kalau ini cuma bohongan. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa tidur karena harus mendengar suara orang-orang menangis karena kelaparan. Aku sangat takut. Jar, kamu masih punya stok makanan? Kamu bisa berbagi makanan kepada kami. Iya, Bapak sudah menyampaikan pada aku untuk bagikannya pada kalian. Kamu serius, Jarno? Sujarno, Ini bukan genre romantis. Persediaan kami sudah kami rasa lebih dari cukup. Kami juga mempunyai sumur yang baru dibangun untuk persediaan air. Kalian boleh datang kok untuk mengambil beberapa ember. Tapi setiap keluarga hanya boleh mengambil 2 ember saja untuk setiap harinya. Makanlah kita terus bertahan hidup. Terima kasih, maafkanlah aku Sujarno. Kami harusnya lebih terbuka dalam melihat situasi agar kita tidak jadi seperti ini. Terlihat di pekarangan belakang rumah Sujarno, bapak-bapak dan ibu-ibu setempat turut mengantri untuk mengambil seember air demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ya terus Bu, maju Bu. Ya Allah, terima kasih Ana. Jika tidak ada kamu, entah bagaimana nasib desa ini. Seharusnya kami dari awal melek dengan bencana ini. Iya tidak apa-apa, ini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Anak bager, anak kasep. anak Tuhan.
Silahkan meninggalkan saran di kolom komentar. Semua hasil karya ini adalah fiksi, tetapi diadaptasi dari latar belakang dengan peristiwa yang sama, murni hasil pembuatan 11.5 SMA Nusantara 1 Kota Tangerang.